Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang bisa berjumpa kembali dengan ibadah Light of Blessing. Mari kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Dan saya percaya lewat ibadah ini kita diberkati Tuhan. Haleluya, kita naikkan pujian ini. Sampai hari ini itu semua karena Engkau. Terima kasih. Kami akan masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Mari Engkau yang akan beracara bagi setiap kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur dan kami siap menikmati akan hadirat-Mu. Haleluya. Juru selamat kami Bapa.
ibu saudaraku, kita sembah Dia. Hanya Yesuslah kekuatan kita, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, nyanyikan bersama. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, hanya Engkau Allah yang layak untuk kami agungkan hari ini. Terima kasih dan kami siap akan diberkati oleh firman-Mu. Mari Engkau yang akan memberkati kami semua dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom jemaat Light of Blessing. Dimanapun saudara berada, puji Tuhan, sukacita yang luar biasa. Saya Pastor Dewi Wijaya boleh hadir bersama-sama ke tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa. Hari ini hari Minggu, hari di mana kita beribadah kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita mau dengar firman Tuhan, karena kita percaya firman Tuhan adalah dasar dalam hidup kita. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada di minggu yang ketiga di bulan Februari ini Tuhan, kami bersyukur bagaimana Tuhan boleh menyertai, memimpin, menuntun langkah kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami ada hari ini semua berkat anugerah Tuhan. Sebentar kami buka hati kami mau terima firman-Mu, urapi, berkati setiap hati kami, supaya hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh firman Tuhan. Dan firman itu boleh bertumbuh, berakar, berbuah, bahkan menghasilkan buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus urapi hamba-Mu, dan kami siap menerima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.
Puji Tuhan, jemaat Tuhan di Light of Blessing Ministry, saya percaya hari ini kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Nah, hari-hari ini kalau Bapak Ibu Saudara lihat bahwa saya pakai baju nuansa pink, ya kan? Karena memang minggu ini atau beberapa hari yang lalu kita baru saja merayakan Hari Kasih Sayang atau Valentine's Day. Semua orang merayakannya, seluruh dunia merayakannya, dan tentunya yang paling laris hari-hari ini adalah pabrik coklat, pabrik bunga, ya kan, karena memang semua orang berlomba-lomba ingin memberikan sesuatu hadiah kepada pasangannya atau kepada orang yang dikasihinya. Dan kita percaya bahwa bukan hanya 14 Februari kita merayakan Valentine, merayakan Hari Kasih Sayang, tapi sebagai anak-anak Tuhan, setiap hari biarlah boleh menjadi hari yang penuh dengan kasih sayang. Karena kasih Tuhan di dalam kita, itu yang membuat kita bisa mengasihi orang-orang sekitar kita dan orang-orang yang kita sayangi. Tapi terlebih dari itu semua, yang penting bukan hanya kita merayakannya, tapi kita bisa menjaga hati kita. Karena kalau kita berhubungan dengan Valentine itu bicara tentang love, ya kan? Love itu adalah cinta. Tapi kenapa gambarnya hati? Karena gambarnya itu seperti bentuk hati begitu ya. Karena memang yang paling penting dalam hidup ini adalah bicara tentang hati. Nah, saya mau hari ini tema khotbah saya adalah tentang menjaga pikiran dan hati. Ya kan? Itu yang susah. Karena tempat yang paling kotor di dunia ini, tempat yang paling kotor di seluruh dunia ini adalah sebetulnya bukannya tempat sampah, bukannya TPU, tempat pembuangan sampah terakhir gitu ya, bukan. Tempat yang paling kotor bukannya di Comberan gitu kan, bukan. Tetapi tempat yang paling kotor ini ternyata adanya di pikiran dan di hati. Kita baca dulu firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya ulangi sekali lagi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Wow. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Nah, ini dia. Kenapa sih tempat, tadi saya sudah katakan bahwa tempat yang paling kotor di dunia ini adalah pikiran dan hati. Karena memang kalau kita nggak bisa jaga semua ini menjadi pikiran dan hati kita bisa menjadi tempat sampah, ya kan? Apa yang kita lihat kita pikirkan, apa yang kita rasa kita simpan dalam hati. Akhirnya kita simpan sampah terlalu banyak. Nah, jadinya kotor Bapak Ibu Saudara. Nah, firman Tuhan dalam Matius pasal 15, saya bacakan sekali lagi Matius pasal 15 ayat 17 dan 19, dua ayat lagi saya baca. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Wow, ternyata kejahatan yang ada dalam dunia ini timbulnya itu dari hati, saudara-saudara. Firman Tuhan yang bilang, bukan saya yang bilang. Segala hal-hal yang jahat, pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat, semua berasal atau bersumber dari hati. Makanya tadi saya katakan bahwa hati adalah tempat yang paling kotor. Karena itu hari ini firman Tuhan ingatkan buat kita, jagalah hati dan pikiran kita. Amin. Seperti sebuah lagu yang umum sekali, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Jaga hati, jangan dinodai. Karena kalau kita udah mau nodai hati, kita sudah menodai pikiran, dari situlah muncul hal-hal yang buruk, dari situlah muncul hal-hal yang jahat. Tadi firman Tuhan Matius 15 ayat 17-19 ini jelas. Karena dari hati itu timbul segala yang jahat, segala yang buruk, pembunuhan, perjinan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Penjahat-penjahat itu dimulai segala sesuatu dari hati. Tadinya gak punya pikiran apa-apa, gak punya perasaan apa-apa, gak punya niat apa-apa, tapi karena dari hati.
boleh juga nih saya lakukan. Boleh juga nih saya berbuat ini nih dan itu sebagainya. Dari hati itu timbullah hal-hal yang jahat. Karena itu hari ini firman Tuhan ingatkan kita, jaga pikiran dan hati kita setiap saat. Sama-sama bilang, saya mau jaga hati. Sama-sama bilang, saya mau jaga pikiran. Nah sekarang bagaimana sih agar pikiran dan hati kita dapat terjaga senantiasa? Ya kan? Kita bilang kita harus jaga hati. Jagalah hati, jangan kau nodai. Bagaimana caranya? Orang yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan hari-hari ini adalah hal-hal yang negatif. Buka handphone, beritanya negatif. Nonton TV, informasinya negatif. Dengar cerita teman, ceritanya yang negatif. Gosip, hal-hal negatif yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita rasakan setiap hari. Bagaimana saya bisa jaga hati saya? Bagaimana saya bisa jaga pikiran saya? Sekeliling saya isinya negatif. Nah ini dia. Ada firman Tuhan yang mengingatkan kita bagaimana caranya supaya agar pikiran dan hati kita dapat terjaga senantiasa. Firman Tuhan tadi yang kita baca dalam Filipi pasal yang keempat, sekali lagi saya baca. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, bagaimana agar pikiran dan hati kita tetap terjaga? Yang pertama syaratnya atau caranya adalah senantiasa kita harus bersukacita. Kita harus senantiasa bersukacita. Setiap hari mau ada masalah, mau ada persoalan, selalu happy, selalu tertawa, selalu bersukacita. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Semuanya kita harus bersukacita, dalam segala hal kita bersukacita. Mau dapat masalah kita bersukacita. Mau dapat berita buruk kita bersukacita. Mau belum dapat bonus kita bersukacita. Mau belum dapat target kita bersukacita. Mau usaha kita gak jalan hari ini, bulan ini kita gak dapat target apapun. Firman Tuhan ingatkan, tetap bersukacita. Yang mau bersukacita katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana agar pikiran dan hati kita dapat terjaga? Hati dan pikiran kita dapat terjaga. Ayat sebelumnya tadi Filipi 4 ayat 4 kita diingatkan untuk bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ingat firman Tuhan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau hari-hari ini engkau sedang sakit, sedang isolasi mandiri, sedang di rumah sakit mungkin, firman Tuhan bilang bahwa obat-obatan itu bukan obat yang manjur, tetapi hati yang gembira, hati yang selalu bersuka cita, itu obat yang manjur. Itu adalah resep dari surga Bapak Ibu Saudara. Dokter gak bisa kasih resep ini, tapi surga memberikan resepnya buat kita. Bahwa kalau mau sehat, kalau mau hidupnya baik, kalau mau melihat hal-hal yang baik, bahwa kita harus punya hati yang selalu bergembira. Hati kita itu harus bersuka cita. Sukacita yang ada dalam hati kita membuat pikiran kita dan seluruh tubuh kita menjadi sehat. Yang setuju katakan amin. Amin. Karena itu untuk dapat bersukacita, kita gak boleh naruh sumber sukacita kita itu sama uang, sama kekayaan kita, sama jabatan kita, sama situasi sekitar kita. Tidak boleh. Kita menaruh sumber sukacita kita hanya kepada Allah. Selama ada Allah dalam hidup saya, mau saya gak punya uang, mau saya lagi dapat masalah, mau saya lagi sakit, selama sumber sukacita kita adalah Tuhan, saya akan senantiasa bersukacita. Amin. Karena Allah kita selalu ada buat kita. Allah kita senantiasa berjalan bersama kita. Dia Allah Immanuel, selalu menyertai kita. Yang pertama, supaya kita bisa jaga hati dan pikiran kita, senantiasa kita bersukacita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang kedua, Filipi 4 ayat yang kelima, firman Tuhan bilang apa? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi yang kedua, bagaimana cara kita untuk bisa menjaga pikiran dan hati kita supaya terjaga senantiasa? Yang kedua, kita harus senantiasa berbuat baik. Sama-sama bilang berbuat baik. Ini kan bulan Valentine ya kan, 14 Februari hari Valentine. Jangan cuma kasih coklat sama kekasih kita. Jangan cuma kasih coklat sama pacar kita. Jangan kasih coklat sama suami atau istri kita. Kasih sesuatu sama orang-orang sekitar kita. Kita hampiri lewat jalan, ada orang pemulung di jalan, ada orang susah di perjalanan, tetangga-tetangga kita yang sedang membutuhkan. Ayo berbuat sesuatu.
Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jangan cuman kita baik tapi cuman yang lihat keluarga kita. Tapi firman Tuhan bilang apa? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Semua orang melihat kita baik, itu yang Tuhan mau. Senantiasa berbuat baik. Dimanapun kita berada. Wah, saya gak punya uang kalau saya berbagi. Wah, saya lagi gak ada berkat kalau saya berbuat baik. Berapapun rupiah yang kau berikan, itu berharga di hadapan Tuhan. Amin. Berbuat baik senantiasa. Jadi bukan hanya hari ini berbuat baik, besok harus berbuat baik, lusa harus berbuat baik. Setiap hari hidup kita harus senantiasa berbuat baik. Yang mau berbuat baik katakan amin. Orang yang hanya hidup untuk diri kita sendiri, orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri. Saudara pernah dengar laut mati kan ya? Laut mati ada di Israel. Laut itu mati, namanya laut mati karena memang dia ada di titik yang terendah, dataran terendah di dunia, ya kan? Jadi dia hanya bisa menampung air baik dari Sungai Yordan, baik dari laut-laut manapun. Dia hanya bisa jadi tempat penampungan. Dia nggak bisa mengalirkan airnya ke sekitarnya, ke sungai-sungai yang lain, ke daerah-daerah yang lain. Makanya disebut laut mati. Karena dia cuman bisanya menerima. Nah, mau disebut laut mati Bapak Ibu Saudara, cuma maunya menerima, ya kan, nggak mau memberi. Tapi waktu kita mau memberi, kita menjadi berkat. Laut mati nggak berguna apa-apa, ikan aja mati hidup di situ. Kita aja nggak bisa tenggelam di situ, kita terapung, ya kan? Artinya apa? Hidup kita harus bisa menjadi berkat. Jangan seperti laut mati. Bilang kanan kiri saudara, jangan kayak laut mati kamu, ya kan? Jangan hidup cuma mau terima saja, tapi harus mau memberi. Sama-sama katakan, saya mau memberi, saya mau berbagi, saya mau berbuat baik. Haleluya. Yang mau berbuat baik katakan amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, ada sebuah penelitian membuktikan bahwa orang yang sering berbuat baik atau orang yang sering menolong orang lain adalah orang yang sudah diteliti nih, lebih sehat jiwanya. Dia lebih sehat karena kesukaannya menolong orang lain, kesukaannya berbuat baik, kesukaannya memberi. Kalau dia nggak memberi dia gelisah, kalau dia nggak nolong orang dia gelisah. Jadilah orang-orang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Setiap hari saya belum berbuat apa-apa sama orang-orang sekeliling saya, berbuat baik, lebih sehat jiwanya. Haleluya. Saudara mau lebih sehat jiwanya, bukan hanya sehat tubuh, sehat badan bukan, tapi sehat jiwanya, itu yang paling penting. Karena itu kebiasaan memberi dengan tulus adalah cara kita untuk menjaga kebersihan hati dan pikiran. Kalau kita terbiasa memberi, kita terbiasa berbuat baik, hati dan pikiran kita juga bersih. Yang setuju katakan amin. Yang pertama, bagaimana cara kita menjaga hati dan pikiran? Yang pertama, senantiasa bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat. Senantiasa memuji Tuhan, senantiasa happy, selalu tertawa, tapi jangan tertawa sendiri, ya kan? Tadi sangka orang gila Bapak Ibu Saudara. Senantiasa bersuka cita. Yang kedua, senantiasa berbuat baik anytime. Kapan aja, bukan hanya saat baru gajian, bukan hanya waktu dapat bonus, setiap waktu, seberapapun yang engkau berikan berbuat baik. Engkau bukan hanya memberikan uang, itu berbuat baik, bukan. Memberikan senyumanmu setiap hari kepada orang sekitarmu, itu engkau sedang berbuat baik. Amin, haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana cara kita menjaga hati dan pikiran? Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang ketiga yang Tuhan mau, bagaimana cara kita menjaga hati dan pikiran kita untuk tetap ada dalam kehendak Tuhan, yaitu senantiasa berserah, berdoa dan bersyukur. Tadi yang pertama bersuka cita, yang kedua berbuat baik, yang ketiga berserah, berdoa dan bersyukur. Ayat yang ke-6 ini saya rangkum. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Satu ayat ini kita rangkum. Yang harus kita lakukan untuk menjaga hati, menjaga pikiran, kita harus berserah, kita harus berdoa dan bersyukur. Lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Berserah, Tuhan, pimpin langkahku hari ini. Sekalipun aku belum lihat mujizat, aku percaya Engkau sedang lakukan mujizat buatku. Tetap bukan hanya berserah, tapi berdoa. Aduh, berserah aja deh, pasrah. Tidak. Berserah,
berdoa, bersyukur itu satu paket, gak bisa dipisahkan. Kalau kita ada masalah jangan ya whatever will be lah, apapun yang Tuhan mau buat ya udahlah, tapi kita gak berdoa. Waktu kita bilang Tuhan aku percaya rencanamu pasti yang terbaik, kehendakmu pasti yang terbaik buat hidupku, kita berdoa dan kita bilang Tuhan terima kasih, aku percaya Engkau sediakan yang terbaik dalam hidupku, Engkau sediakan yang terbaik dalam rancanganmu. Kita percaya Tuhan sedang berbuat sesuatu dan hal dahsyat Tuhan sediakan. Amin. Seseorang yang tidak bisa menjaga pikiran dan hatinya senantiasa tanpa bantuan Tuhan dan Roh Kudus, selalu saja pikirannya kotor. Orang yang gak bisa jaga hati, yang gak bisa jaga pikiran, pikirannya selalu kotor, pikirannya selalu negatif. Lihat orang lewat kita sedikit, kita udah itu orang kemarin habis ngambil suami orang, itu orang kemarin diberkati tuh paling ngambil duit perusahaan, itu orang kaya baru diberkati paling bikin rugi orang lain. Kita pikiran kita kotor, hati kita kotor. Hari ini firman Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, ayo jaga hati, jaga pikiran, supaya kalau kita ngeliat orang diberkati, kita bilang ih luar biasa ya kamu diberkati, saya percaya saya juga bisa diberkati seperti kamu, saya percaya hidup kamu lebih diberkati lagi. Kalau lihat orang susah bukan kita syukurin, mampus kamu susah, kamu sih hidupnya gak benar. Kita gampang menghakimi orang, kita gampang menilai orang. Tapi waktu orang susah, ayo kita bilang, ayo kamu maju terus, semangat terus. Ada Tuhan bersama dengan kita. Kita kasih semangat orang yang di bawah kita. Kita bergandengan tangan dengan orang yang bersama dengan kita. Kita lihat orang di atas kita, kita gak tarik dan jatuhin, tapi kita bilang, aku bersyukur punya sahabat seperti kamu, diberkati Tuhan. Kita belajar dengan orang itu. Kita jaga hati, jaga pikiran. Ingat tadi syaratnya. Yang pertama, tetap dan senantiasa bersuka cita. Yang kedua, senantiasa berbuat baik. Ya kan? Senantiasa berbuat baik, harus selalu berbuat baik. Yang ketiga, berserah, berdoa dan bersyukur. Jaga hidup kita, jaga langkah hidup kita. Jangan pernah isi pikiran kita, jangan pernah isi hati kita dengan hal-hal yang buruk, dengan pikiran negatif, dengan sirik sama orang, dengan hal-hal yang bikin kita jadi sakit secara jiwa. Tapi kalau kita mau sehat, raga kita sehat, tubuh kita sehat, jiwa kita sehat, kita isi hidup kita dengan firman Tuhan. Isi dengan firman Tuhan, memuji Tuhan setiap hari, dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Orang boleh melihat kita punya masalah, dia punya masalah tapi gak kelihatan punya masalah ya. Dia banyak utangnya tapi gak kelihatan ya. Lihat tuh setiap hari memuji Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Udah jadi belum? Udah terjadi belum mujizatnya? Mungkin belum. Nyanyi lagi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Udah terjadi belum mujizatnya? Belum. Tetap berdoa, tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib. Jadi orang sekitar kita bisa melihat, ini anak Tuhan lain. Dia masalahnya banyak tapi hidupnya selalu bersuka cita. Dia masalahnya belum kelar, penyakitnya masih ada, tapi mulutnya penuh dengan nyanyian. Mulutnya gak ngegosipin orang, mulutnya gak nyinyirin orang. Hari ini ya Bapak Ibu Saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang bisa menjaga pikiran, menjaga hati kita untuk tetap berkenan di hadapannya Tuhan. Selamat hari Minggu, sukses buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat menjaga hati, menjaga pikiran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami diberkati lewat firman Tuhan. Bagaimana kami harus menjaga hati, menjaga pikiran kami, menjaga hidup kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat Light of Blessing Ministry. Tuhan berkati. Tuhan berkati setiap jemaatmu di LOB ini Tuhan. Tuhan berkati setiap jiwa-jiwa yang ada. Diberkati pekerjaan, usaha, rumah tangga, pelayanan. Apa saja yang dilakukan Tuhan membuat berhasil. Dan hamba berdoa diberkati semua pengurus yang ada.
berada. Diberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, bahkan semua anak-anak Tuhan yang ada di dalam LOB Ministry ini Tuhan, boleh merasakan dan menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu boleh berhenti, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami untuk kami terus berjalan dalam rencana Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa, firman-Mu mengingatkan kami jaga hati, tetap bersuka cita, tetap berbuat baik, tetap berdoa, berserah dan bersyukur, karena janji-janji Tuhan pasti digenapi buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.